kebetulan memang aku nggak bisa satu rumah sama dia, gitu. Karena rumah itu memang sudah listriknya udah digunting sama dia dipotong, sambungan telepon juga udah dipotong. Rata-rata mereka memang hidupnya isolated ya, sendiri gitu. Iya. Gitu. Sebenarnya kalau dari support keluarga tuh udah mengupayakan yang terbaik gitu ya, sampai keponakannya sendiri mau dekat, bahkan merawat sampai hari akhirnya gitu, melihat prosesnya, dan ada penurunan kualitas juga akhirnya gitu ya di akhir. Nah, sebenarnya apa sih yang mungkin dari pengalaman yang baru nih gitu ya, dengan keluarganya, anggota keluarganya yang hidup dengan gangguan jiwa tadi, apa sebenarnya yang salah selama ini yang ada di masyarakat, atau stigma yang ada di masyarakat tentang orang dengan gangguan jiwa yang mungkin berdasarkan pengalaman yang udah pernah dialami nih gitu. Penerimaan kembali gitu ya, gitu. Ya nggak, aku juga nggak bisa nyalahin gitu ya, masyarakat punya stigma seperti itu gitu, karena memang kadang yang itu yang tadi aku bilang bahwa memang ada hal-hal tertentu yang kalau misalkan nggak sesuai sama orang ini, itu akan menjadi pemicu gitu. Nah, kalau dari aku sih mungkin informasi gitu ya, informasi untuk masyarakat, supaya masyarakat tahu nih aku harus bagaimana menghadapi teman-teman ODGJ ini gitu ya, supaya apa ya, karena hal ini kan udah kebuka gitu kan, umum banget, umum banget, dan udah selayaknya masyarakat mendapatkan informasi yang benar gitu, jangan udah bukan yang tipis-tipis gitu, jadi harus udah dibuka aja. Dan itu informasi itu juga mungkin nggak hanya dari pemerintah aja, tapi bisa jadi dengan komunitas-komunitas yang mungkin ada di lingkungan keagamaan kita, gitu kan? Atau lingkungan masyarakat, gitu. Seperti itu sih. Itu yang harus lebih gencar sih, kayak menurutku. Jadi aku sendiri punya pengalaman gitu ya. Ada satu anggota keluarga yang diduganya skizo. Cuma kenapa aku bilang masih diduga? Karena memang dari keluarga sendiri tidak pernah mengkonfirmasi, ataupun yang terjadi adalah gini, tidak pernah mengkonfirmasi, dan semuanya seolah normal-normal saja. Tapi seiring tadi pertumbuhan teknologi, informasi juga kita udah gampang banget akses, kita tahu sebenarnya apa yang terjadi. Jadi stigma tentang ODGJ untuk keluarga sendiri, bahkan mungkin orang yang terdekat sendiri yang tahu, mungkin anggota keluarganya atau orang paling terdekat yang ternyata terindikasi skizofrenia atau delusional atau gangguan kejiwaan, kadang-kadang juga tidak mau untuk mengakui gitu, karena ya itu tadi tabu, jadi aib keluarga. Jadi aib keluarga, jadi berbagai macam hal-hal yang justru sebetulnya kalau mau diakui, dibantu, bisa diregulasi, mungkin kita bisa meminimalisir level keparahannya, atau mungkin kalau beruntung bisa hidup normal seperti halnya orang biasa gitu. Tapi ya balik lagi, dia punya gangguan kesehatan mental dan sebagainya. Apalagi kan sekarang kalau kita lihat baru saja menjadi seorang tenaga ahli gitu. Anak-anak berkebutuhan khusus juga punya caregivernya gitu. Berarti kan ada harapan untuk mereka ini yang hidup dengan gangguan kejiwaan, gangguan kesehatan mental yang bisa dipulihkan gitu ya, dan yang pastinya bisa berkontribusi, bisa berfungsi di tengah masyarakat. Kalau misalnya kita hari ini hidup dengan di society gitu ya, kemudian kita lihat ada orang yang memang kayaknya punya potensi, atau mungkin udah kelihatannya ada gangguan, indikasinya gangguan kejiwaan nih, atau mungkin saudara kita gitu. Bagaimana sih kita supaya bisa menyikapinya secara benar dan juga merespon secara benar, nggak menjadi orang yang tadi tabu atau ngerasa itu aib. Menurut Karo sendiri kayak gimana yang udah pernah aku ada pengalaman nih, om aku sendiri tetap ya. Nah, sejak papi mami meninggal, jadi mau nggak mau kan aku yang merawat, cuma kebetulan memang aku nggak bisa satu rumah sama dia gitu, karena rumah itu
memang sudah listriknya udah digunting sama dia dipotong, sambungan telepon juga udah dipotong. Rata-rata mereka memang hidupnya isolated ya, sendiri gitu. Iya, gitu. Dan ya udah, rumah udah apa adanya aja gitu kan. Sampai udah keluar rumput udah kayak Jurassic Park lah gitu istilahnya. Betul, gitu ya. Betul. Bersyukurnya lingkungan itu mendukung, maksudnya membantu gitu. Jadi sewaktu-waktu dibersihin gitu. Nah, omku ini di halaman rumahnya itu ada pohon daun salam. Dan dia ceritanya dia mau berusaha gitu. Jadi dia ambilin daun salam itu, dia masukkan ke dalam plastik gitu. Dan dibungkus satu-satu. Di dalamnya itu ada catatan. Omku memang luar biasa sih. Ada cara, misalkan daun salam mungkin dicampur di Indomie atau apa gitu kan katanya. Dan cara membuatnya itu dia bikin ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, luar biasa. Gitu. Aku kalau lihat itu kayak terharu banget gitu. Maksudnya segitunya dia mau berusaha, segitunya dia mau bekerja, segitunya dia mau mencari uang. Jujur aku kasih uang dia nggak mau. Dia nggak mau. Aku kasih baju pun aku taruh di meja. Itu sampai Natal tahun depan nggak disentuh, tetap di situ itu baju gitu. Jadi aku kalau mau ngasih duit, misalkan mau ngasih uang dia ya, itu aku harus kejar-kejaran. Jadi begitu aku mau pulang, aku ngambil plastiknya, misalkan aku mau beli tuh itunya daun salam, itu aku langsung yang udah ya, aku pulang ya, aku langsung kabur gitu. Nah, om aku ini itu si plastik-plastik yang isi daun salam itu dia jual. Tahu nggak jualnya ke siapa? Ke orang-orang yang dia kenal dan teman-teman dari mami aku di lingkungan sana. Rumah gitu. Ya? Nggak apa-apa ngomong daerah ya. Rumah saya kan di Cawang. Itu dia jual di, pokoknya kayak dulu orang tuanya temanku waktu sekolah gitu. Dan mereka tahu, oh ini omnya si Ruth gitu. Terus jadi mereka ya mereka beli gitu. Karena memang om aku itu dia maunya kerja. Dia mau cari uang, dia mau bekerja dengan caranya dia gitu. Dan bersyukurnya orang-orang di sana mau menerima dia gitu. Itu sih betapa pentingnya pengakuan gitu. Betul. Ya dari keluarga, penerimaan juga, treatment yang baik gitu, treatment yang tepat juga sesuai dengan kondisinya, karena memang balik lagi gitu, teman-teman bisa cari informasinya juga tentang ODGJ misalnya, levelnya tuh macam-macam gitu, levelnya tuh nggak semuanya didiagnosa skizofrenia, bahkan ada yang berbeda juga gitu, cuma memang level paling mungkin level paling parahnya mungkin nanti suatu saat kita bisa dapat informasi yang lebih valid lagi gitu ya tentang ODGJ ini adalah memang skizofrenia. Jadi kalau yang aku berdasarkan pengalamanku, Mbak Ruth juga di sini mungkin teman-teman juga punya pengalaman dengan orang-orang atau mungkin keluarga yang kita dekat, orang kita dekat ada kejadian-kejadian yang traumatis dalam kehidupannya mereka dan mereka tidak baik-baik saja, nggak ada salahnya untuk kita reach out. Untuk bertanya apa yang terjadi, apa yang bisa kita bantu. Apalagi sekarang untuk konsultasi khususnya yang terhubung dengan kesehatan mental itu sudah banyak sekali gitu ya. Dan kita sebagai masyarakat yang memiliki keberuntungan kehidupan yang lebih baik pastinya gitu ya, tidak membutuhkan life support, punya tanggung jawab sebetulnya kepada society untuk setidaknya kita memberikan informasi yang tepat. Iya. Gitu. Dan menurut aku orang yang merawat, caregiver atau mungkin juga punya teman yang dekat gitu, penting juga buat punya support system. Betul. Ya, karena nggak mudah
pasti untuk bisa hidup berdampingan karena dengan perubahan behavior yang tiba-tiba misalnya, jadi perlu juga saling menguatkan kali ya dari caregiver dan juga orang yang mengalami gangguan kejiwaan tersebut. Gitu. Mudah-mudahan kita semua juga belajar hari ini supaya lebih punya empati ya. Bahwa kita nggak jadi judgmental ke orang yang mengalami gangguan kejiwaan karena mungkin dia juga tidak memilih untuk hidup dalam kondisi tersebut gitu, tapi kita saling menerima dan juga bisa membantu. Yeay. Terima kasih Kak Lu. Sama-sama, dengan senang hati.